Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom keluarga Allah di tempat ini, umat Tuhan di dalam gereja Tuhan GBT City Blessings. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memulai ibadah kita bersama melalui online service pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami berdoa pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, turunlah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Supaya pada saat kami Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan, Bapa, Engkau boleh disukakan. Roh Kudus, mari sertai dan penuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali menjumpai kita semua pada pagi hari ini. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau katakan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, Engkau Allah yang hebat, Tuhan Allah yang berkuasa. Mari kita mau katakan pujian ini. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. betapa hebat, Betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Selain Engkau Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami. Engkau adalah harta yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita mau katakan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. kita mau sembah Dia. Kau satu Tuhan. Ku sembah Yesus. Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang perkasa. Haleluya. Kami Selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Kau perkasa. Haleluya. Katakan lebih lagi, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus, Yesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Lebih lagi kita menyembah Dia. Yesus, kami sembah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan.
Engkau Allah yang setia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di Katakan Tuhan, hatiku. tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. sekali lagi katakan. Tuhan, tiada yang lain. Oh, Hanya Kau satu di hatiku. yes. Saat terindah adalah saat kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. oh, Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. kita mau katakan pujian ini. Saat terindah, Saat terindah dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah Saat indah
menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Katakan lebih sungguh, saat indah bersama-Mu Tuhan. Oh, oh, Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaanku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. dengan lembut kita mau katakan, saat indah bersama-Mu Tuhan. Oh, Saat indah bersama-Mu, yes. itu yang selalu Ini kerinduan hati kami ku Tuhan. rindu. Menikmati kehadiran-Mu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kau dambaan hati kami. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala. Ku ingin Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Oh, Ku ingin Kau lebih dari segalanya. sekali lagi kita mengatakan, kami ingin Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami perkenankan Tuhan, Engkau menguasai hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Mengejar kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu boleh memberkati setiap kami, membangun setiap kami, bahkan menenggur hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin hari Tuhan semakin setia, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati kami yang mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan itu boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa atas pujian dan penyembahan, atas hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita tadi. Kiranya kasih karunia Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Dimanapun kita berada pada hari ini, saya percaya Tuhan Yesus akan selalu dan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita akan masuk kepada session untuk ibadah kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang dimana saya akan menyampaikan tentang tema daripada gereja kita untuk bulan ini, yaitu The Gift of Meekness. The Gift of Meekness. Karunia kelemah lembutan, ya.
Jadi karunia lemah lembut yang diambil dari firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dikatakan. Jadi tema bulan ini kita sedang mengambil dari Sidur di dalam Matius 5 ini. Kita sudah masuk kepada tema yang ketiga. Bulan Januari kita sudah masuk ke tema yang pertama, yaitu tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bulan lalu Februari kita masuk kepada tema yang kedua tentang orang-orang yang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan kita akan masuk pada minggu ini, minggu ketiga, pada tema yang ketiga, gift of meekness, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya. Dari firman tersebut kita ketahui bahwa untuk kita memiliki hati yang lemah lembut bukanlah sesuatu yang harus kita capai atau perjuangkan atau usahakan. Kelemah lembutan Tuhan Yesus di dalam firman ini mengatakan dengan awalan, berbahagialah kamu yang lemah lembut. Tuhan tidak mengatakan jadilah kamu harus lemah lembut, tapi Tuhan mengatakan berbahagialah kamu yang lemah lembut. Kenapa? Karena kelemah lembutan itu bukan sesuatu yang harus kita capai. Kelemah lembutan bukan sesuatu pekerjaan manusia atau kekuatan kita untuk mencapainya, tetapi kelemah lembutan itu adalah sebuah karunia atau pemberian Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan melalui Roh Kudus. Kita sudah tahu dari Galatia minggu lalu, Pastor Jimmy juga sudah sedikit menginformasikan tentang firman Tuhan di dalam Galatia 5:22-23 tentang buah roh yang dikatakan. Tetapi buah roh ialah salah satunya, buah roh dikatakan ada sukacita, ada kasih dan segala macam, dan salah satunya adalah meekness atau kelemah lembutan pada ayat 23-nya. Nah, karena kelemah lembutan adalah pemberian dari Roh Kudus, maka kita harus dapat hidup secara roh. Nah, untuk hidup secara roh supaya apa yang dimanifestasikan, apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu dapat termanifestasi dalam hidup kita. Kita harus bisa dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 5, saya sering sekali membawakan firman ini. Dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, bagaimana? Artinya apa? Artinya kita sebagai anak Tuhan, Tuhan meminta kita untuk mempunyai pikiran yang dipenuhi oleh roh. Pikiran kita harus dipimpin oleh roh Allah. Roh kita harus berpaut dengan roh Allah. Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 kalau nggak salah dikatakan, siapa yang satu dengan Kristus, dia menjadi satu roh. Siapa yang bersatu dengan Kristus, mengikatkan diri dengan Kristus, dia akan menjadi satu roh. Menjadi satu roh itu satu rated yang tidak dapat dipisahkan. Saya sering sekali juga membawakan firman ini di dalam setiap khotbah-khotbah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk hidup dipimpin oleh roh? Supaya hidup kita tidak kembali kepada keinginan daging, kepada cara berpikir dengan daging. Nah, yang pertama saya mau ajak saudara kita semua untuk membuka di dalam Yohanes 1 ayat 13 tentang identitas diri kita. Siapa nih kita nih? Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Yohanes 1 ayat 13. Kita adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Artinya tidak ada campur tangan atau usaha manusia di dalamnya. Kelahiran kita di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Dikatakan sekali lagi, orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan kelahirannya dari Allah. Artinya, sewaktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dilahirkan baru. Dilahirkan kembali menjadi baru serupa dengan Kristus Yesus. Kembali kepada rancangan Allah yang semula. Nah, kita harus tahu ini, identitas kita ini. Sesungguhnya waktu kita terima Tuhan Yesus, kita itu diperandakan, dikembalikan kepada rancangan yang semula. Di mana di dalam dikatakan, waktu di dalam penciptaan mula-mula, Tuhan katakan, marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar kita. Kita itu dikembalikan kepada rancangan mula-mula, keserupaan kita dengan Kristus. Nah, ini yang harus menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar kita untuk kita mempunyai pola pikir roh, hidup yang dipimpin secara roh. Kalau kita nggak mengerti ini, kalau kita nggak percaya bahwa kita mempunyai identitas kita, maka kita yang dikatakan tadi oleh Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nggak heran karena banyak anak-anak Tuhan, dia nggak tahu identitas dia saat ini. Mereka nggak mengerti tentang identitasnya. Mereka pikir secara jasmani, secara ini mereka tetap menjadi manusia yang lama. Padahal firman Tuhan tadi jelas-jelas Yohanes 1 ayat 13 mengatakan, orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada usaha manusia, tidak ada nafsu daripada manusia yang untuk menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Itu semua karena daripada Allah Bapa. Nah, karena kita adalah ciptaan dari Allah Bapa, karena campur tangan Tuhan, sehingga kita tidak tersentuh, roh kita itu tidak tersentuh oleh kuasa yang lain selain oleh Roh Kudus. Nah, untuk itulah saya mau mengajak saudara-saudara semua pada pagi ini, untuk kita memahami identitas kita ini, bahwa kita sesungguhnya adalah manusia roh di hadapan Tuhan. Secara utuh kita sudah menjadi manusia roh. Secara tubuh dan jasmani memang kita masih tubuh yang lama, ada campur tangan manusia, tetapi di dalam rohani yang baru, bahwa kita adalah anak-anak yang diciptakan oleh Allah. Terjadi nah, lalu kalau kita memahami ini, sehingga dapat membantu kita untuk hidup berjalan di dalam pikiran-pikiran Kristus dan berjalan di dalam dipimpin oleh Roh. Ini penting sekali, saudara, untuk kita memahami ini semua. Nah, yang kedua, bagaimana kita untuk dapat mempunyai dan hidup dipimpin oleh Roh, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah Roh itu. Buah Roh itu, ke-9 buah Roh itu. Padahal ke-9 buah Roh itu sudah ada sebenarnya. Bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mengeluarkannya menjadi satu karakter di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kelemah lembutan, bukan hanya sukacita, bukan hanya kasih, tetapi kita komplit secara penuh. Nah, yang kedua adalah beri diri kita untuk dibaptis. Beri diri kita untuk dibaptis. Di dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Roma 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang mana? Hidup yang dipimpin oleh Roh.
ya, dan yang berpikiran tentang roh. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, waktu Kristus dibangkitkan, waktu Kristus bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Kristus Kristus dalam kehidupannya memiliki tubuh kemuliaan. Nah, begitulah kita, saudara. Pada saat kita dibaptis, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan memberikan diri kita dibaptis, kita menjadi manusia yang baru. Ya, kita keluar menjadi manusia yang baru, yaitu yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 24. Apa itu? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, dan mengatakan manusia baru yang telah diciptakan. Kita bukan direstor, kita bukan dipulihkan, tetapi kita diciptakan menurut kehendak Allah. Sehingga saat ini roh kita ini sempurna. Karena kenapa? Karena roh kita sudah diciptakan kembali baru seperti Kristus, yang mengerti akan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi sesungguhnya di dalam diri kita ini kehendak untuk berbuat baik, kehendak untuk hidup di dalam roh itu sudah ada. Karena Tuhan menciptakannya diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Kita manusia baru, kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam roh. Nah, kalau kita paham ini, akan identitas ini, kita paham status kita saat ini, kita mengerti keberadaan kita di dalam Tuhan. Sesungguhnya untuk menghasilkan, mengimpartasi atau mengeluarkan buah roh di dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang harus kita usahakan atau berjerih payah. Tetapi justru dalam kehidupan kita, inilah waktunya untuk kita mempertunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang berbeda, bahwa kita adalah orang-orang yang akan menghasilkan ke-9 buah roh itu, mempertontonkan buah roh itu. Salah satunya adalah kelemah lembutan ini. Jadi kelemah lembutan bukan sesuatu yang seperti di awal saya katakan, sesuatu yang harus kita perjuangkan, yang harus kita raih dengan peluh atau dengan kekuatan kita. Tetapi kelemah lembutan adalah sesuatu yang harus kita keluarkan, kita ekspresikan di dalam hidup kita. Karena sudah ada di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus sudah membuahinya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita sudah dibenarkan sesungguh-sungguhnya. Wholeness. Tidak ada lagi bayangan di dalamnya. Nah, kalau kita memahami, mengerti, kita tinggal melangkah. Bagaimana mengisi kehidupan ini dengan melangkah di dalam kehidupan yang dipimpin oleh roh itu. Sehingga kehidupan kita selalu mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, penting sekali saudara kita mengerti identitas kita mengenai manusia baru. Dan kedua, bagaimana kita untuk dapat hidup selalu dipimpin oleh roh. Tadi selain kita mengerti identitas kita, mempunyai pikiran Kristus, kita yang kedua adalah senantiasa ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Kolose 2. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam
secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan. Kita yang pastikan, untuk itu saya mau mengajak saudara, pastikan kita senantiasa ada di dalam Kristus Yesus. Berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Jangan pernah kita memisahkan diri, baik itu sedetik atau sesaat apapun. Pastikan kita selalu senantiasa berdiam di dalam Kristus, supaya kita selalu dipenuhi secara jasmania kepenuhan akan Allah, dan kita akan dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, sehingga kita mampu mengatasi masalah demi masalah. Kita mampu untuk mengekspresikan apa yang Roh Kudus sudah buahi dalam kehidupan kita. Sehingga yang dikatakan oleh Matius 5 ayat 5 tadi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki, supaya saudara dan saya, kita semua akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi bukan berarti kita menjadi tuan tanah, tetapi mewarisi bumi artinya kita bisa berotoritas seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 waktu penciptaan manusia mula-mula. Apa yang dikatakan Tuhan di ayat 26? Biarlah mereka berdominion, berkuasa. Nah, berkuasa ini bukan berarti kita menguasai orang per orang, memperbudak orang, tidak. Tetapi kita dapat kita tidak dikuasai oleh dunia, tetapi kita menguasai dunia untuk Kristus. Sehingga kita dapat membangun komunitas demi komunitas Kristus di setiap komunitas, di setiap kehidupan kita masing-masing. Ini sesungguhnya inheritance ini, warisan ini yang Tuhan mau beri kepada saudara. Untuk itu Tuhan mengatakan, mari hidupi kelemah lembutan itu. Mari jalani kelemah lembutan itu. Karena aku sudah taruh di dalam hatimu, di dalam loh hatimu, buah yang buah roh itu yang Tuhan sudah buahi dalam kehidupan kita. Gak heran bagaimana minggu lalu Pastor Jimmy dan 2 minggu lalu juga Pastor Yusuf mengatakan tentang perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Waktu Yesus dianiaya pada saat sebelum dia disalib, dia tidak membalas. Dia punya kelemah lembutan, karena dia lemah lembut, dia mempunyai compassion, saudara, belas kasihan. Karena dia punya belas kasihan, dia punya self control. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menangkap tema ini hari ini? Apakah kita mau menggrabs panggilan Tuhan ini untuk menghidupi apa yang Tuhan sudah buahi dalam kehidupan kita? Pagi ini saya mau ajak bagi saudara semua, hidupi apa yang Tuhan sudah tanam dalam hidupmu. Ya, nyalakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan, saudara. Jangan kita sia-siakan. Dan saya akan tutup dengan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Supaya kita bisa tetap terus hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam penuh dengan kesabaran, hidup dengan sukacita, hidup dengan buah roh yang lain. Yaitu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tadi dikatakan juga, kita adalah ciptaan baru. Tuhan menciptakan baru ya. Di Efesus 4 itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya gini saudara, jangan lagi kita berpikir dengan pola pikir yang lama, yang terbatas itu. Tuhan sedang mau mengajak kita masuk kepada dimensi yang no limit. Yang dimensi yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi akses kepada kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang ciptaan yang lama itu udah berlalu. Ciptaan yang lama yang mana? Yang semuanya adalah limitasi. Segala kehidupan kita, manusia lama kita adalah limitasi, powerless, tidak ada kuasa. Karena kemuliaan Tuhan sudah nggak ada. Tapi saat ini kemuliaan Tuhan diperbarui. Tuhan mengembalikan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa? Roh yang no limits di dalam hidup kita. Sehingga saudara, apapun kondisimu hari ini, mungkin banyak orang saat ini tidak menganggap saudara. Mungkin banyak orang membuat kita kesal atau apapun. Ketahuilah, dengan akses ini, dengan firman Tuhan ini, kita punya kehidupan untuk masuk kepada dimensi yang no limits itu. Apapun kondisi hari ini, kita mampu untuk hidup dengan lemah lembut. Nah, untuk itu saya mau mengajak saudara, mari hidupi kelemah lembutan itu. Supaya kelemah lembutan itu bukan saja sesuatu yang mahal yang keluar dari kehidupan kita, tetapi kelemah lembutan adalah sesuatu yang habit, yang menjadi satu karakter, sehingga setiap orang dapat menikmati kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang tidak mengenal Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, mereka akan bertanya, bagaimana kamu bisa hidup dengan lemah lembut? Bagaimana kamu bisa hidup penuh dengan rendah hati? Bagaimana kamu bisa hidup dengan penguasaan diri? Pada saat itulah saudara dan saya akan bercerita tentang Yesus. Yesus yang membuat semuanya ini luar biasa. Dan hari ini saya mau ajak kita semua ketahui, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dengan apa saudara tadi? Bahwa kita diberi identitas yang baru. Identitas sebagai anak Allah. Setelah itu apa? Kita diberi cara berpikir yang baru. Setelah cara berpikir baru, sehingga kita harus senantiasa mengenakan manusia baru kita. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam Dia. What is privilege? Satu privilege yang indah, yang luar biasa. Di mana banyak orang di luar sana, mereka mencari Tuhan yang mereka sembah. Mereka nggak punya akses kepada keberadaan ilahinya, kepada keberadaan penciptanya yang mereka cari-cari. Tetapi saudara dan saya tadi di firman Tuhan katakan, make sure bahwa kita berada di dalam Kristus. Artinya kita mempunyai akses langsung kepada Kristus, kepada Bapa di surga, pencipta kali dan langit kita. Tanpa ada perantara yang lain. Pastikan saudara ada dalam Kristus dan berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh. Selamat pagi dimanapun saudara berada.
Saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara akan diberkati, hidup saudara akan dirubah. Tadinya saudara yang penuh dengan garang dan amarah, saudara akan penuh dengan lemah lembut bila saudara tahu dengan identitas diri. Terima kasih, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sebentar gembala akan berdoa untuk kita semua. Siap, pastikan kita untuk mendapatkan berkat dari gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan semuanya, kita sudah menerima berkat firman. Mari kita terus belajar lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus menyertai kita sehingga kita dimampukan menjadi pelaku firman. Terima kasih buat hambanya, Pastor Benyamin Manulang, yang sudah menjadi alat Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, dan saya undang kita semua berdiri dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan diagungkan dalam segala kehidupan kami. Firman menjadi berkat permanen bagi hidup kami dan kami lakukan sehingga menjadi pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan terus menyertai dan memberikan kemenangan dalam segala apapun yang harus kami hadapi. Tuhan boleh menolong setiap umat-Mu yang bekerja berusaha. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang studi, Tuhan memberkati studi mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Dan mereka yang melakukan aktivitas di rumah Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan terus memberikan kesehatan bagi setiap umat-Mu yang ada. Dan Tuhan boleh menolong sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sempurna atas setiap umat-Mu. Tuhan menaungi memberkati keluarga, setiap keluarga. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi umat-Mu. Juga doakan buat setiap pelayan sudah melayani pada ibadah saat ini, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan keadaan bangsa kota kami. Tuhan boleh melawat bangsa kami dan memberikan damai sejahtera-Mu. Semua boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh mengenal Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kuasa Tuhan. Kami terus mengiring Tuhan. Kami terus melayani Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saudara kekasih. Dan kita akhiri, mari kita angkat tangan kita. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dan kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.